Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari analisis perbandingan restoran franchise lokal yang telah kami analisis. Kami kelompok dengan beranggotakan 3 orang. Saya Muhammad Arif Fauzi Ramadan dengan NIM 2006890. Saya Nanda Hasanur Aziza dengan NIM 2008460. Dan saya Gina Maulida Putri dengan NIM 2006997. Apa itu bisnis franchise? Franchise atau waralaba adalah sebuah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas suatu usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Metode riset yang kami lakukan, pertama menggunakan cara dengan observasi. Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek atau proses untuk mendapatkan informasi. Di sini kami melakukan observasi terbuka, di mana identitas peneliti dan penelitiannya diketahui oleh orang yang diobservasi. Kedua, dengan cara wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya secara langsung. Ketiga, ada kajian pustaka. Dalam metode ini, kami mendapatkan sumber dari berbagai jurnal, artikel, dan website di internet. Hasil analisa dan observasi. Pertama-tama kami mengobservasi dan mewawancara waralaba dari restoran Fishbro. Fishbro pertama kali dibuat oleh seorang bernama Leo Chandra dan membuka usaha pertama kali di daerah Surabaya. Berawal menjual bakso aci, setelah banyak mitranya, akhirnya Leo Chandra memutuskan membuka usaha baru yaitu Fishbro. Di cabang Bandung sendiri, Fishbro baru dibuka pada bulan Februari. Pengelolaan Fishbro. Pertama ada produk. Produk restoran Fishbro ini menjual makanan cepat saji berupa ikan filet crispy beserta berbagai macam sambal dan nasi yang unik. Bahan bakunya, pembelian bahan baku pada restoran Fishbro itu adalah ada yang disuplai langsung dari pusat dan ada juga beberapa bahan dibeli dari pasar agar terjaga kesegarannya. Dan pemasaran. Pemasaran Fishbro sudah memiliki 11 mitra yang tersebar di berbagai daerah. Fishbro juga sudah menggunakan layanan aplikasi Gojek dan Grab dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Untuk harga sendiri, makanan yang ada di Fishbro ini dibanderol dari harga Rp3.000 sampai Rp25.000 untuk semua menu. Untuk tempatnya sendiri, tempatnya yang sangat minimalis, tetapi Fishbro ini enak banget dipakai hangout bareng teman-teman. Cara restoran beradaptasi dengan COVID-19. Dalam masa pandemi ini, cara tempat makan Fishbro beradaptasi dengan COVID adalah tetap melakukan protokol kesehatan bagi yang dine-in cek suhu, memakai hand sanitizer, dan wajib menggunakan masker, bisa juga memakai jasa GoFood dan GrabFood. Stok bahan baku lebih banyak dan memastikan karyawannya tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya. Alamat outlet Fishbro ada di Surabaya, di Bali, di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, di Tangerang, di Tangsel, di Jaksel, dan juga di Bandung. Kemudian ada waralaba Hisana. Hisana Fried Chicken atau biasa dikenal juga PT Salahonje Jaya Abadi berdiri sejak tanggal 16 September 2006 di Bekasi oleh Tatang Soeharta. Awalnya, Hisana Fried Chicken ini mengalami jatuh bangun. Tidak langsung berkembang dengan pesat seperti saat ini. Bermodalkan sebuah kios yang tidak besar, HFC, secara perlahan mulai terlihat perkembangannya. Untuk pengelolaan Hisana, dari produknya sendiri, produk Hisana ini produk utamanya menjual ayam goreng crispy dan
menjual juga makanan pendamping lainnya berupa kentang goreng dan minuman. Untuk bahan bakunya, pembeliannya dilakukan oleh pusat, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi di sana, kemudian didistribusikan kepada cabang-cabang. Untuk pemasarannya, di sana menggunakan rekomendasi dari mulut ke mulut dan melakukan pemasaran melalui media sosial Instagram. Untuk harganya sendiri, Hisana menawarkan harga mulai dari 2.000 hingga 22.000. Untuk tempatnya, bagian eksterior gerai Hisana terdapat gerobak booth Hisana sebagai tampak depan dan tempat parkir yang tidak terlalu luas. Hisana memiliki interior yang sangat sederhana dengan desain minimalis. Terdapat hiasan logo Hisana pada dinding dan perpaduan warna Hisana pada temboknya, yaitu merah, putih, dan kuning. Cara restoran Hisana beradaptasi dengan COVID-19 yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, face shield, dan penyediaan hand sanitizer di tiap outletnya. Juga karyawannya terjaga kebersihan dan kesehatan. Di sana, Fried Chicken sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Untuk saat ini sudah ada 1.035 cabang, dan untuk di kota Cimahi sendiri terdapat 20 cabang. Selanjutnya untuk observasi dan wawancara The Besto akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Dari sejarahnya, The Besto ini berdiri di bawah bendera KWFC, grup yang telah 21 tahun berkecimpung di bisnis fried chicken. Restoran ini menyasar pasar kelas menengah, karena itu tidak mengherankan jika kemudian menu yang ditawarkan, baik satuan maupun paket, punya harga yang relatif terjangkau. Dengan konsisten menjaga kualitas produk dan pelayanan, The Besto telah menjadi terobosan di bisnis makanan siap saji di Indonesia. Untuk pengelolaan The Besto terdapat 5 poin. Yang pertama ada produk, kedua bahan baku, ketiga pemasaran, keempat price atau harga, yang kelima ada place atau tempat. Saya akan jelasin dari produk. Restoran The Besto menjual aneka makanan cepat saji berupa ayam, crispy, burger, aneka minuman, kentang, dan banyak lagi. Yang kedua ada bahan baku. Pembelian bahan baku berawal dari stokis pusat, kirim ke stokis cabang, ke resto pusat, ke stokis cabang, menyesuaikan kebutuhan resto. Untuk pemasaran sendiri, The Besto bisa lewat IG, Facebook, WA, pokoknya yang berhubungan dengan sosial media yang disesuaikan dengan milenial juga sekarang udah banyak gitu yang pakai media sosial. Jadi ya menyesuaikan saja The Besto mah. Yang keempat ada harga. Dari harga makanan yang ada di Besto di kisaran harga 3.000 sampai 20.000. Yang terakhir ada tempat. Untuk tempat sendiri, tempat yang minimalis tetapi strategis. Untuk cara restoran beradaptasi dengan COVID-19, The Besto ini tetap melakukan penjualan dengan mematuhi aturan nasional, protokol kesehatan, dan mematuhi aturan daerah setempat. Dan bekerja sama dengan aplikasi online. Untuk outlet The Besto sendiri, The Besto memiliki cabang sebanyak 231 yang tersebar luas di 7 daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta Pusat, Bandung, Bogor, Sumatera Barat, Tangerang, Banten, dan Garut. Perbandingan 3 restoran franchise di Cimahi dan di Bandung. Untuk variasi menu, untuk menu dari ketiga restoran ini sama-sama menyediakan menu cepat saji dan memiliki satu menu utama. Berbeda dengan The Besto dan Hisana yang berbahan dasar ayam, Fishbro berbahan dasar ikan dan menggunakan sambal khas Nusantara. Harga, lokasi, dan tempat market. Harga masing-masing produk yang ditawarkan sama terjangkau. Pengunjung dapat memilih menu paket maupun à la carte. Untuk lokasi sendiri memiliki kesamaan, yaitu berada di tempat yang padat penduduk, seperti di lingkungan perumahan, sekolahan, dan kampus. Sehingga target market dari ketiga restoran ini yaitu anak muda seperti para pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Kemudian untuk interior dan eksterior.
Dari segi desain, ketiga restoran ini memiliki banyak kesamaan, yaitu desainnya yang minimalis, tetapi berbeda untuk kapasitas dine-in-nya. Fishbro ini memiliki kapasitas dine-in yang paling luas dan banyak. Kemudian The Besto lalu Hisana, karena Hisana lebih melakukan penjualan dengan take out sehingga kapasitas dine-in-nya paling sedikit. The Besto dan Hisana memiliki tempat parkir yang kecil, sedangkan untuk eksteriornya sama-sama menampilkan logo merek pada tampilan depannya. Dan untuk lahan parkirnya, Fishbro memiliki tempat parkir yang cukup luas. Dampak COVID-19 sendiri, semua bidang pastinya terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Termasuk pada ketiga usaha restoran ini, ketiganya mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Untuk The Besto mengalami penurunan sebesar 40%, apabila Hisana 50% dan Fishbro 60%. Hisana juga terpaksa harus merumahkan sebagian karyawannya karena dampak wabah ini. Untuk beradaptasi dengan wabah ini, setiap restoran menerapkan protokol kesehatan dan melakukan penjualan melalui aplikasi pemesanan makanan online. Pengelolaan. The Besto dan Hisana memiliki kesamaan dalam mengelola perusahaannya, yaitu dengan sistem bagi hasil, sehingga karyawannya memiliki saham di perusahaan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa dalam analisa kali ini, usaha waralaba di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memasarkan produknya di Bandung karena tempat yang strategis. Mengapa? Karena tempat yang kami observasi berdekatan dengan padatnya penduduk, kampus, dan sekolah. Bandung juga merupakan ibu kota dari Jawa Barat, sehingga banyak para pengusaha yang tertarik untuk membuka usaha di Bandung. Selain tempat yang strategis, harga makanan lebih terjangkau. Namun dengan adanya COVID-19, semua terkena dampaknya, termasuk pada bisnis waralaba yang kami observasi, mulai dari penurunan omset yang signifikan hingga merumahkan sebagian pegawainya. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya semua, dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.